Shalom anak-anak, selamat tahun baru. Hari ini kita memasuki hari yang ke-13 ya. Di tahun ini kita bersyukur buat pemeliharaan Tuhan. Kalau sampai saat ini Tuhan masih memelihara kita dengan setia. Kita sama-sama belajar untuk setia mengasihi Tuhan. Mari kita awali dengan doa ibadah kita pagi hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Betapa limpahnya kebaikan Tuhan atas hidup kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami rindu memuliakan nama Tuhan. Kami rindu membesarkan nama Tuhan lewat pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Kami awali ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita naikkan satu pujian, Dia Allah yang setia. Dengan apa kita dapat membalas kebaikan Tuhan selain belajar untuk setia mengasihi Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Mari berfirmanlah Kau buat kami Tuhan. Terima kasih
Haleluya, puji Tuhan. Keluarga besar SMP Penuai yang Tuhan kasihi, mari kita berdoa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Allah Bapa yang bertahta di surga, Engkaulah Allah pencipta langit bumi dan segala isinya. Engkau Allah yang kami panggil Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pujian syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa. Oleh karena kasih dan rahmat-Mu yang Kau berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami hingga saat ini tetap dalam kondisi sehat, tidak kurang satupun juga. Kami sangat mengucap syukur, dan kami percaya kehidupan kami seterusnya pun Tuhan terus memberkati kami. Dan saat ini ya Bapa, kami akan membaca firman-Mu serta merenungkannya. Mari Engkau berkati kami sehingga kami mengerti pesan Tuhan buat kami pada hari ini. Engkau urapi aku hamba-Mu ini dengan urapan kuasa Roh Kudus, agar apa yang hamba-Mu sampaikan ini adalah dari Engkau saja ya Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami aruskan doa kami dan kami akan membaca merenungkan firman Tuhan. Amin. Anakku sekalian, para murid SMP Penuai dan seluruh Dewan Guru bersama orang tua murid yang barangkali bisa mengikuti ibadah PIK, ibadah pendalaman iman Kristen di Sekolah Penuai. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Diulangi, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Hari ini kita akan fokus kepada buah roh kesetiaan. Anakku sekalian, khususnya para murid SMP Penuai, Tuhan tahu bahwa hidupmu itu akan terus bertumbuh. Dan itulah kerinduan Tuhan. Kerinduan Tuhan dalam kehidupan setiap pribadi kita, bahwa Tuhan inginkan kita ini terus bertumbuh. Bahkan dalam satu firman Tuhan yang tertera dalam Ulangan 28 ayat 13. Ulangan 28 ayat 13 berkata demikian. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Nah, keluarga Penuai yang Tuhan kasihi, berdasarkan firman Tuhan ini bahwa Tuhan rindu setiap kehidupan kita ini dalam pertumbuhan. Ada perubahan hidup, terlebih dalam hal kerohanian.
Firman Tuhan tadi berkata bahwa Tuhan itu membawa kita semakin naik dan tidak turun. Bahkan dikatakan akan jadi kepala dan bukan ekor. Itu maksudnya adalah Tuhan membawa kita hari ke hari itu semakin ada peningkatan. Ya, semakin ada peningkatan. Itu kerinduan hati Tuhan. Tetapi ada catatan di sini, yaitu apabila mendengarkan perintah Tuhan serta melakukannya dengan setia. Ternyata karakter kesetiaan itu diperlukan untuk merespon firman Tuhan. Baik mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya, itu diperlukan kesetiaan. Kita akan melihat bagaimana respon kita terhadap kesetiaan ini. Dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 3 sampai 4 yang berkata demikian. Coba ingat, tulis anak ya, Amsal 3 ayat 3 sampai 4. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Diulangi. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Respon kita terhadap buah roh kesetiaan ini, kita harus taruh di dada kita. Kita kalungkan di leher kita sampai ke dada, kita tulis dalam loh hati kita. Ada satu maksud firman Tuhan bahwa kasih yang dilengkapi dengan kesetiaan itu harus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kasih dan setia harus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Jiwa kita, karakter kita hendaknya diliputi dengan kasih dan setia, sehingga kita mendapatkan kasih dan penghargaan, di pemandangan Tuhan dan di hadapan manusia. Dengan kita berkarakter, mempraktekkan hidup kita dengan cinta kasih yang disertai dengan kesetiaan, itu akan menimbulkan kita akan dapat kasih di hadapan Tuhan dan di depan manusia, mendapat penghargaan dari Tuhan dan dari manusia. Sebagai pelajar, sebagai murid SMP Penuai, dari hal yang bisa Nana lakukan yaitu setia dari perkara yang kecil. Seringkali kami guru-guru memberi tugas bukan untuk membebankan kepada kalian, tetapi untuk membawa engkau mengerti sesuatu yang belum engkau mengerti, atau membuat lebih mengerti dari apa yang sudah engkau mengerti.
membuat engkau lebih memahami dari apa yang sudah engkau pahami. Untuk itu, setiap tugas yang kami berikan, lakukan dengan cinta kasih, lakukan dengan kesetiaan. Kalau kita pakai kalung, khususnya yang wanita ya, pakai kalung, kan selalu terasa kita pakai kalung. Demikian juga kasih dan kesetiaan itu ada di gantung di leher kita. Jadi kita selalu ingat akan kasih dan setia. Dan hati kita terlukis kasih dan kesetiaan. Berarti itu menunjukkan jiwa karakter untuk berbuat sesuai dengan cinta kasih dan kesetiaan. Sebagai contoh dalam pengajaran Tuhan Yesus juga mengajar para pengikutnya dengan suatu perumpamaan. Perumpamaan tentang hamba yang baik dan setia. Dalam Injil Matius pasal 25 ayat 21 dan 23, tapi saya baca ayat 21 saja, itu sepertinya ayat yang kembar. Respon kepada hamba yang setia, yang dipercayakan dengan 2 talenta dan 5 talenta. Demikian firman Tuhan. Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah, anak-anakku sekalian, dari firman Tuhan ini sudah jelas dan terbukti bahwa apabila anak-anak tekun dan setia melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh para dewan guru, dewan pengajar, karena engkau setia, engkau yang belum mengerti menjadi mengerti, engkau yang sudah mengerti akan lebih mengerti, engkau yang belum memahami akan memahami, engkau yang sudah memahami akan lebih memahami, sehingga engkau dibawa naik. Tingkat hidupmu akan naik. Engkau tidak hanya bertambah usia, tapi juga engkau bertambah kemampuan. Bahkan dikatakan tadi, karena setia dari perkara yang kecil, maka akan dipercayakan kepada yang lebih besar lagi. Dan endingnya, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Hidup dalam kebahagiaan. Setiap kita yang tekun dan setia, hidup dengan cinta kasih dan setia, endingnya hidup bahagia. Ya, saya ulangi sebagai kata penutup. Dengan kita hidup yang diliputi dengan nuansa cinta kasih dan kesetiaan, maka endingnya kita hidup dalam kebahagiaan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Aku hamba-Mu
saat ini, untuk hari ini selesai menyampaikan pesan-Mu tentang bagian dari pengajaran tentang buah roh kesetiaan. Aku hamba-Mu mohon belas kasihan-Mu, biarlah firman-Mu yang kami baca, firman-Mu yang kami renungkan tertanam di hati kami, sehingga kami, keluarga besar Sekolah Penuai, hidup yang dengan diliputi karakter cinta kasih dan kesetiaan, sehingga hidup kami bahagia. Aku hamba berdoa bagi setiap keluarga besar Sekolah Penuai, dari para murid kepada para staf dan dewan pengajar, sampai kepada setiap orang tua murid keluarga besar Sekolah Penuai. Aku hamba-Mu berdoa, turunkanlah belas kasihan, rahmat dan anugerah-Mu kepada kami ya Tuhan. Bila ada di antara kami yang sakit, mari Tuhan sembuhkan dengan kuasa darah. Bila ada yang lemah, Tuhan kuatkan ya Tuhan. Dan bila ada yang kekurangan, Tuhan Engkau memberkati. Dan kami, keluarga besar Sekolah Penuai, berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia ini. Kami berseru kepada-Mu ya Tuhan, biarlah bangsa ini dalam naungan-Mu ya Tuhan. Berkatilah bangsa Indonesia ini. Berkati para pemimpin bangsa ini, sampai pada kami sebagai rakyat bangsa Indonesia ini. Terima kasih ya Tuhan Allah. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, inilah seruan kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, teman-teman sekalian. Shalom kesetiaan. Selamat belajar. Amin.